Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum fala tahsawhum wasawni wali'utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Sadaqallahul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan kita, kedua kita, guru kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita bersaudara hari ini. Untuk hari ini judulnya adalah Jejak Matematika Arah Kiblat Peradaban Islam. Jadi jejak matematika arah kiblat peradaban Islam ini adalah salah satu sains Islam terawal, paling awal sekali yang dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Dan dari pengetahuan arah kiblat inilah maka umat Muslim di seluruh dunia akhirnya dapat menentukan di mana posisi Ka'bah berada dan dapat menghadap kepadanya ketika kita beribadah atau dalam aktivitas yang mengharuskan kita untuk menghadap kepada Ka'bah. Untuk awalan, ini adalah sebuah video, ini penelitian yang dilakukan oleh Bolabot ya. Tahun 2015 sebenarnya kita mulai melakukan penelitian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami mengenai pembuatan alat ukur arah kiblat dan waktu sholat dengan mengintegrasikan ilmu falak, sains, dan teknologi robotik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset instrumentasi ilmu falak dan teknologi robotik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berkolaborasi dengan Bolabot Techno-Robotic Institute. Sebagaimana kita ketahui, arah kiblat merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Ketika kita beribadah, kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, baik ketika sholat, mengaji, menyembelih hewan kurban, makan dan minum, tidur, bahkan ketika kita meninggal, kita dimakamkan dan makam kita pun akan menghadap arah kiblat. Sebegitu pentingnya mengenai penentuan arah kiblat, maka ilmuwan Muslim terdahulu telah melakukan penelitian dan telah mengembangkan metode untuk menentukan arah kiblat dari berbagai lokasi dimanapun mereka berada. Ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan penentuan arah kiblat diantaranya adalah Ibnu Al-Haytham, Abu Rayhan Al-Biruni, dan Abul Wafa Al-Bujani. Mereka bertiga mengembangkan metode penentuan arah kiblat dengan model matematika trigonometri segitiga bola. Artinya, penelitian mengenai arah kiblat melahirkan ilmu-ilmu baru. Diantaranya adalah perkembangan trigonometri pada matematika, astronomi, pembuatan alat ukur dengan presisi yang tinggi. Bahkan pada abad ke-10, Abu Rayhan Al-Biruni menentukan bahwa jari-jari bumi adalah sekitar 6.339,9 km, yang artinya hanya memiliki koreksi sekitar 16,8 km dari pengukuran modern.
Begitu dahsyatnya penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan muslim terdahulu. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggabungkan pengetahuan mengenai ilmu falak, sains, matematika maupun fisika, serta teknologi robotika untuk menentukan arah kiblat sebagaimana metode yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Maka kita membutuhkan koordinat Ka'bah dan koordinat lokasi di mana kita berada. Koordinat tersebut berupa data lintang dan bujur. Dalam teknologi modern, GPS dapat memberikan data lintang dan bujur secara real time dimanapun kita berada. Dari data lintang dan bujur yang dihasilkan oleh GPS, kita dapat menentukan secara real time derajat arah kiblat di mana kita berada terhadap Ka'bah. Setelah kita mengetahui derajat arah kiblat di mana kita berada terhadap Ka'bah, maka dengan menggunakan kompas digital, kita dapat menentukan arah di mana Ka'bah berada. Sehingga dengan mengintegrasikan antara GPS dan kompas digital, kita dapat menghasilkan alat yang dapat mengetahui di mana posisi Ka'bah berada, di mana kita harus menghadapkan diri kita ketika kita beribadah. Alat yang kami rancang dilengkapi dengan speaker, sehingga ketika Ka'bah telah dideteksi atau ketika kiblat telah terdeteksi, maka speaker akan berbunyi, sehingga alat ini dapat digunakan oleh orang-orang yang kekurangan penglihatan atau tunanetra. Kelebihan lainnya dari alat yang kami rancang adalah yang pertama, dapat bekerja tanpa harus terkoneksi dengan internet. Yang kedua, alat ini dapat digunakan dimanapun kita berada, baik di kota, di pedesaan, di pegunungan, atau ketika kita melakukan perjalanan atau traveling. Sehingga alat ini dapat tetap berfungsi dan dapat menentukan arah kiblat secara presisi. Begitu pula ketika cuaca mendung, ketika matahari tidak terlihat, kita pun tetap dapat menentukan arah kiblat dengan presisi. Selain dapat menentukan arah kiblat, kami pun menghitung jadwal awal waktu sholat dengan menggunakan metode yang sama sebagaimana metode penentuan arah kiblat, yaitu metode trigonometri segitiga bola. Dan perbedaannya dengan pengukuran arah kiblat, untuk menentukan waktu sholat, kami membutuhkan beberapa besaran pengukuran, di antaranya astronomical Islamic twilight, depression angle, declination of sun, dan juga equation of time. Sehingga kita dapat menentukan jadwal awal waktu sholat untuk setiap lokasi yang berbeda, sesuai dengan lintang dan bujur pada lokasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya, demikianlah karya yang kami lakukan, penelitian yang kami lakukan dimulai dari tahun 2015, sudah cukup lama sebenarnya. Kemudian terus disempurnakan alatnya, yang tadi itu versi yang tahun 2019. Kemudian ketika kami melakukan penelitian membuat alat ukur arah kiblat digital, maka ditemukanlah sebuah referensi ya, literatur Torats, ya, karya para ilmuwan atau ulama terdahulu. Ini salah satunya adalah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham menulis sebuah qaul fi samat al-qiblah bial hisab, cara perhitungan atau penentuan arah kiblat dengan menggunakan matematika. Kemudian di ilmuwan yang lain, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni, kami juga menemukan salah satu bab di dalam kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litasi Masafat Al-Masakin, yaitu di bab ke-25 dari 26 bab di dalam kitab tersebut. Ini membahas tentang matematika arah kiblat. Kemudian yang lebih senior dari keduanya, ini merupakan kakek gurunya dari Abu Rayhan Al-Biruni, yaitu Abu Al-Wafa Al-Buzani, menulis kitab Al-Majisti namanya. Di dalam kitab Al-Majisti ini isinya adalah trigonometri baik datar maupun bidang bola, dan juga penerapannya dalam menentukan jarak antara dua kota, dan juga penentuan arah kiblat, posisi lokasi dimanapun kita berada. Kalau studi kasusnya, beliau karena tinggalnya di Baghdad, maka menentukan arah kiblat Baghdad terhadap Mekah ya. Kemudian untuk ulama Nusantara, salah satu ulama Nusantara yang memiliki karya
matematika untuk menentukan arah kiblat adalah Habib Usman bin Yahya, seorang mufti Betawi yang hidup tahun 1822, wafat tahun 1914. Ini ada dua karyanya terkait dengan arah kiblat, yaitu kitab Nafaih An-Nikhlah fi Wasail Al-Qiblah, kemudian ada kitab Tahrir Aqwa Al-Adillah fi Tahsil Ain Al-Qiblah. Kemudian di Cianjur ada seorang ulama juga menyusun Risalah Kiblah. Ini hidup tahun 1879, wafat tahun 1966, yaitu Raden Haji Muhammad Nuh. Ini untuk ulama Nusantaranya. Jadi dalam peradaban Islam, tiga ilmuwan besar ini, yaitu Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, dan Abu Al-Wafa Al-Buzani ini sudah diuji kitabnya di lab kami dan akurasinya 100% sesuai dengan metode modern ya. Kemudian ini Habib Usman juga, beliau adalah penyusun kitab arah kiblat pertama yang menggunakan konsep Rasdul Kiblah. Rasdul Kiblah itu adalah sebuah fenomena di mana pada saat itu matahari berada tepat di atas Ka'bah, yaitu ada 2 hari di dalam 1 tahun. Nah, pada saat matahari berada tepat di atas Ka'bah, maka di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di Nusantara Indonesia, dapat menentukan arah kiblatnya melalui bayangan matahari. Raden Haji Muhammad Nuh ini juga menggunakan metode matematika, namun ini masih sistemnya masih belum menggunakan trigonometri bola, sehingga akurasinya masih kurang. Kemudian untuk informasi buku dapat menghubungi Mas Dika ya. Ini adalah ayat yang dibaca di awal. Dan dari mana saja kamu keluar datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sungguhnya ketentuan itu benar-benar suatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, ini diulangi lagi, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diulangi sampai 2 kali ya. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini 3 kali diulang. Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menghadapkan wajah kita ketika beribadah ke arah Masjidil Haram. Kemudian untuk waktu sholat juga, ini sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ada waktu-waktu sholat. Kemudian ini penelitian terancang bangun keyboard tahun 2015 yang dilakukan di Bolabot. Sudah cukup lama. Nah, ini adalah ilustrasi geometri bola bumi. Ini masih menggunakan bola sempurna, meskipun pada faktanya bumi ini tidak berbentuk bola sempurna ya, sedikit mampat. Nah, nanti ada faktor koreksinya. Untuk desain ilustrasi yang bola sempurna, titik A ini diilustrasikan adalah sebagai Mekah atau Ka'bah atau Masjidil Haram. Kemudian titik B itu adalah lokasi di mana kita berada. Kemudian titik C adalah kutub ya, kutub utara. Berdasarkan rumus trigonometri segitiga bola untuk menentukan arah kiblat pada suatu lokasi, misalnya di titik A yang tadi ya. Titik C-nya adalah A dan C itu tetap nilainya ya, karena Ka'bah tidak berubah posisi dan kutub juga tidak berubah posisi. Yang berbeda-beda adalah posisi lokasi kita di mana kita berada, yaitu titik B. Nah, maka untuk menentukan arah kiblat, kita akan menentukan nilai tangen dari B, karena B itu lokasi di mana kita berada. Untuk menyusun formulasi matematika arah kiblat, diperlukan yang pertama adalah aturan kosinus. Nah, ini aturan kosinus untuk trigonometri bola. Kalau cos A sama dengan cos B dikali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A besar.
Kalau A kecil itu panjang busur ya. Kalau A itu sudutnya. Yang kapital itu sudutnya, sedangkan yang huruf kecil itu adalah busurnya, panjang busurnya. Kemudian dengan menggunakan aturan sinus, ini juga diperlukan. Jadi ada aturan kosinus, kemudian ada aturan sinus. Kalau aturan sinusnya adalah sin A kecil dibagi sin A besar, ini sama dengan sin B kecil bagi sin B besar, dan seterusnya. Kemudian untuk menunjukkan arah kiblat yang kita gunakan adalah karena lokasi kita adalah titik B, maka yang harus kita tentukan adalah sudut tangan B. Dengan diketahui tangannya sendiri adalah sinus dibagi kosinus, maka sinus dan kosinusnya diambil dari aturan kosinus dan aturan sinus, yang formulasi di atasnya. Sehingga nanti diperoleh sinus untuk B itu ini di persamaan 6, kemudian kosinus untuk persamaan B ini di persamaan 7. Dari 6 dan 7 kita substitusikan ke persamaan tangan, maka nanti kita akan hasilkan persamaan ke-8. Ini sedikit manipulasi matematika ya. Kemudian diperoleh persamaan 9, ini dikalikan dengan 1 per sin A sin B, dibagi 1 per sin A sin B, ini manipulasi matematika saja. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan memperoleh persamaan 10. Nah, dari persamaan 10 ini kita masukkan lagi, substitusikan nilai cos C dari aturan kosinus. Dari aturan kosinus tersebut, kemudian nanti disubstitusikan ke dalam persamaan 10, sehingga nanti di akhirnya adalah kita akan memperoleh persamaan ke-11 di sini. Nah, ini persamaan 11 ini sudah untuk menentukan arah kiblatnya. Kita definisikan kembali koordinat titik A ini kota Mekah atau Ka'bah atau Masjidil Haram. Kemudian bujur dari Mekah ini adalah BA dan lintangnya adalah LA. Sedangkan koordinat lokasi kita berada ini adalah bujurnya BB dan lintangnya adalah LB. Sedangkan kutub ini C, lintangnya adalah 90. Nah, busur A kecil nih, ini adalah panjang busur yang menghubungkan B ke C. B-nya sendiri adalah panjang busur dari A ke C. Ini sudah didefinisikan di awal tadi. Kemudian ada sudut C, ini sudut dari kutub ini. Ini adalah bujur lokasi kita berada dikurangi dengan bujur lokasi Ka'bah atau Mekah. Kemudian sudut B, ini adalah arah menuju titik A. Ini yang akan kita tentukan. Kemudian C-nya sendiri tadi sudah, BB dikurangi BA. A-nya sendiri ini adalah busur A. Ini 90 derajat dikurangi LB. B kecilnya adalah 90 derajat dikurangi LA. L itu lintang ya. Kalau B itu bujur. Lintang itu latitude. Kalau bujur longitude. Kemudian nilai kosinus dari 90 min X ini adalah sin X. Sin 90 derajat dikurangi X ini adalah cos X. Tangan 90 min X ini adalah tangan X. Maka persamaan 11 ini nanti akan berubah menjadi persamaan 12. Nah, ini persamaan 12-nya yaitu sinus bujur lokasi dikurangi bujur Ka'bah dibagi dengan kosinus lintang lokasi dikali dengan tangan lintang Ka'bah dikurangi sinus lintang lokasi dikali dengan kosinus selisih bujur lokasi dengan bujur Ka'bah. Sehingga persamaan 12 ini kalau kita cari sudutnya ya, maka tinggal di artan saja. Nanti kita akan memperoleh sudutnya. Nah, persamaan ini, persamaan 12 dapat kita tulis ulang dalam bentuk yang lebih ini simbol saja ya. Kita ubah simbolnya supaya menjadi lebih umum. Tidak menggunakan simbol A dan B. Nah, di sini lambda ini adalah bujur, sedangkan C di sini adalah lintang. Sedangkan Q-nya di sini adalah azimut kiblatnya. Dan yang akhirnya yang akan kita gunakan adalah persamaan 14 dan persamaan 15 untuk sudutnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah
uh, lintang dari Ka'bah dan lintang dari lokasi, bujur dari Ka'bah dan bujur dari lokasi. Kalau lintang dan bujur dari suatu lokasi dapat kita peroleh dari Google Map ataupun dari GPS. Nah, begitu juga dengan lintang dan bujur dari Ka'bah dapat kita tentukan dari data map ya, Google Map. Kemudian ini bentuk yang sama seperti yang tadi di awal, hanya di sini sudah disimbolkan dengan psi dan lambda. Kemudian ada beberapa aturan terkait dengan kuadran, karena di trigonometri ini berlaku kuadran-kuadran, maka kita membuat beberapa kriteria posisi lokasi terhadap Ka'bah. Jadi ada posisi di Indonesia pasti akan berbeda dengan di Baghdad, berbeda dengan di London, berbeda dengan di Afrika misalnya terhadap Ka'bah. Maka ini ada aturan terkait dengan kuadran. Kemudian ini adalah hasil penelitian di tahun 2015. Kita menggunakan metode modern tadi untuk menentukan arah kiblat di kota Baghdad, Bandung, Afrika Tengah, dan London. Ini acuannya adalah terhadap kutub utara dan terhadap kutub selatan. Ini arahnya, kalau posisi di London berarti dia turun ya, menuju Mekahnya itu berarti ada di tenggaranya. Kalau di Baghdad berarti dia mendekati selatan posisinya, makanya. Kalau di Bandung berarti dia ke arah ini, menuju ke antara barat dan utara, sedangkan di Afrika antara utara dan timur. Kemudian matematika waktu sholat, kita juga menentukan awal waktu sholat, tapi tidak akan banyak dibahas di sini, karena kajian Tauratnya berbeda. Ini matematikanya saja untuk waktu sholat. Kemudian dari matematika arah kiblat dan waktu sholat itu, kita membuat sebuah alat, yaitu alat keyboard versi dari pertama sampai ketiga ini. Ini ketiga itu tahun 2019, yang pertamanya tahun 2015. Nah, ini adalah sebuah microcontroller atau mikrokomputer, di mana kita dapat memprogram mikrokomputer ini dengan matematika arah kiblat maupun waktu sholat atau apapun sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi ini sudah jadi alatnya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan jejak matematika arah kiblat peradaban Islam? Yang tadi dijelaskan adalah menggunakan trigonometri modern. Untuk trigonometri modern, kita membutuhkan aturan sinus, kita membutuhkan aturan kosinus untuk dapat menentukan arah kiblat. Maka bagaimana dengan para ulama terdahulu dalam menentukan arah kiblatnya? Di tahun 2015 kita melakukan penelitian berdasarkan metode modern. Nah, tetapi dari situ ternyata kita memperoleh beberapa informasi bahwa ilmuwan Islam terdahulu pun telah menggunakan trigonometri bola dalam menentukan arah kiblatnya. Kemudian tersebutlah 3 nama ilmuwan besar peradaban Islam yang tadi di awal sudah disampaikan sebagai pendahuluan. Yang pertama adalah Abu Al-Wafa Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Al-Abbas, lahir 939, wafat 998. Ini sudah kita terjemahkan kitabnya, Trigonometri Abu Al-Wafa Al-Buzani dalam kitab Al-Majisti. Beliau itu adalah seorang direktur ya, direktur Observatorium Bab al-Tiben pada masa dinasti Buwayhid. Ini pada masa kekuasaan khalifahannya masih Abbasiyah, tetapi khalifah pada saat itu hanya berkuasa sebagai simbol saja ya. Tetapi yang berkuasa secara de facto-nya adalah dinasti Buwayhid pada masa Abul Wafa hidup ini. Kemudian pada masa dinasti Buwayhid ini dibangunlah sebuah observatorium namanya Bab al-Tiben, dan Abu Al-Wafa Al-Buzani adalah seorang direktur sekaligus guru besar di observatorium Bab al-Tiben tersebut.
dan beliau memiliki seorang murid. Salah satu muridnya adalah namanya adalah Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq, yang di kemudian hari menjadi guru dari Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni adalah cucu muridnya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini di dalam kitab Al-Fihris disebutkan biografi Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kitab Fihris karya Al-Nadim di pertemuan pekan yang lalu sudah dijelaskan. Ketika kita ingin mengetahui siapa saja ilmuwan pada masa The Golden Age, kita dapat mengacu pada kitab Fihrisnya Ibnu Al-Nadim dan juga kitab Tarikh Al-Hukama dari Al-Kifti. Dua kitab yang di dalamnya terdapat katalog nama-nama para ilmuwan beserta dengan karya-karyanya. Dan Abu Al-Wafa Al-Bujani ini tersebut di dalam kitab Al-Fihris. Ini karya-karyanya beliau. Sangat banyak sekali. Tetapi keunggulan dari beliau adalah karyanya terkait dengan bidang matematika, dari mulai aljabar, dari mulai geometri, trigonometri, dan penerapannya pada astronomi. Ini kitab Al-Fihris. Kemudian di dalam kitab Tarikh Al-Hukama juga disebutkan tentang Abu Al-Wafa Al-Bujani beserta dengan karya-karya beliau. Ini karya-karya beliau yang masih ada dan yang sudah hilang hari ini. Ada beberapa yang masih ada, bisa kita cari di berbagai museum, dan ada juga yang sudah hilang. Sebagian besar sudah hilang. Kemudian tahun 2015 ini penghargaan dari Google membuat logo Google ini untuk memperingati kelahiran dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kontribusi ilmiah tertinggi dari Abu Al-Wafa Al-Bujani yang hingga kini terus digunakan oleh kita saat ini adalah trigonometri. Ini bidang geometri juga beliau sangat produktif sekali. Ini karya di bidang geometrinya, yaitu kitab Fima Yahtazu Ilaihi. Ini kitab bidang geometri ini tersimpan di beberapa museum. Ini disampaikan di sini ada beberapa di Mesir, Turki, kemudian di Iran dan di Italia. Yang dapat kita akses adalah yang di Hagia Sophia Sulaimaniyah manuskrip. Ini yang tersebar di internet ya. Ini yang kita sudah dapatkan, Hagia Sophia 2753 dari Museum Sulaimaniyah di Istanbul. Ini terkait dengan geometri. Kemudian terkait dengan bidang aritmatika, ini tersimpan di beberapa museum. Ada di Leiden di Belanda, Mesir, Dublin di Irlandia, dan di San Lorenzo. Ini kitabnya versi Leiden. Kita dapat akses kitab ini. Kemudian ini versi terjemahnya untuk bidang aritmatika. Kemudian kitab yang lainnya di bidang aritmatika juga sudah diterjemahkan oleh seorang ilmuwan modern ya, Jacques Sesiano namanya. Beliau menerjemahkan karya Abu Al-Wafa Al-Bujani tahun 2017 terkait dengan Magic Square di bidang aritmatika. Kemudian untuk bidang trigonometri yang terkait dengan arah kiblat, ini adalah bidang trigonometrinya, yaitu kitab Al-Majisti. Hari ini kitab ini hanya ada di dua lokasi. Yang pertama adalah di Mesir, dan yang kedua adalah di Prancis. Tetapi yang di Mesir ini tidak open access, jadi kita tidak bisa mengakses. Nah, sedangkan yang di Prancis ini dapat kita akses. Jadi karya yang dari Prancis ini, yang tersimpan di Museum Prancis ini yang dapat kita akses secara bebas ya, gratis. Ini beberapa terjemahan dalam bahasa Prancis oleh Baron Cara de Vaux. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tahqiqnya oleh Ali Musa.
Kemudian kita juga menerjemahkannya. Ini beberapa summary saja terkait dengan karya trigonometri dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini adalah fungsi trigonometri. Ini gambaran, sebelah kiri adalah manuskrip, sebelah kanannya adalah ilustrasinya. Di dalam ilustrasi ini, Abu Al-Wafa Al-Bujani menjelaskan tentang beberapa fungsi trigonometri. Yang pertama adalah sinus, disebutnya adalah Jaib al-Mustawi. Kemudian ada tangan, Jil al-Ma'kus. Kemudian ada kotangan, Jil al-Mustawi. Kemudian ada sekan, ini kutar Jil al-Ma'kus. Ada kosekan, kutar Jil al-Mustawi. Ada kosinus, ini adalah Jaib at-Tamam. Jadi lengkap ya, 6 fungsi trigonometri sudah dijelaskan oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini ilustrasi modernnya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Diilustrasikan dalam bentuk ya, diagram. Ya. Kemudian rumus-rumus trigonometri dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini maksudnya sebelah kiri ada M itu makalah 1, B itu bab, P itu adalah pasal. Jadi makalah 1, bab 5, pasal kedua ada rumus ini. Ada makalah 1, bab 5, pasal 3 ada rumus ini, dan seterusnya. Ada di makalah 1, bab 5 dan bab 6. Ini rumus-rumus trigonometri yang sampai hari ini kita gunakan juga. Kemudian ada persamaan identitas trigonometri, ada sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini juga adalah karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Rumus ini yang sering kita gunakan dulu di sekolah. Sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Dan yang tipe-tipe lainnya, ini yang jarang kita gunakan juga, tetapi beliau juga lah yang menyusunnya. Kemudian ada persamaan jumlah dan selisih sudut. Ada sinus X ditambah Y, ini sama dengan sinus X cos Y, ditambah sinus Y cos X. Sinus X min Y, sinus X cos Y, dikurangi sinus Y cos X. Ini jadi juga adalah karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ada sudut setengah, persamaan setengah sudut. Ada sinus 2X sama dengan 2 sin X cos X. Ini juga rumus yang sering kali kita gunakan ketika mempelajari trigono. Itu juga adalah karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Nah, begitu juga dengan persamaan poligon di dalam lingkaran. Jadi ada yang segi 3, ada yang segi 4, ada yang segi 5. Ini relasinya terhadap lingkaran. Ya. Jadi di dalam lingkaran ada sebuah poligon, atau di dalam poligon ada sebuah lingkaran. Ini relasi antara poligon dengan lingkaran. Jadi kita bisa menentukan tali busur poligon atau sisi dari poligon ketika berada di dalam lingkaran ataupun di luar lingkaran. Ini rumus-rumusnya panjang sekali. Sisi segitiga itu disebut dol'u al-mutsalits. Kemudian ada sisi segi 4, ada dol'u al-murabbi, ada dol'u al-muqammis, ada dol'u al-musaddis, dan seterusnya, dol'u al-mu'asir. Ini adalah poligon. Kemudian ini yang tidak kalah luar biasanya adalah trigonometri bola. Jadi kalau di sekolah bahkan tidak banyak diajarkan. Yang diajarkan kebanyakannya adalah trigonometri bidang datar. Sedangkan Abu Al-Wafa Al-Bujani ini mengajarkan dua sekaligus, bidang datar dan bidang pada bola. Ini aturan sinus yang nantinya digunakan dalam arah kiblat. Aturan sinus kedua, aturan sinus ketiga, aturan sinus keempat, ini ilustrasinya beda-beda. Kemudian ada aturan tangan, ada aturan kosinus, ada hukum sinus. Ini adalah manuskripnya.
terkait dengan trigonometri bola. Kemudian penerapan trigonometri bola dalam penentuan jarak antara dua kota. Ini jarak antara dua kota, misalnya kota Baghdad terhadap kota Mekah. Ini ada beberapa metode yang ditentukan oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini matematikanya luar biasa sekali. Ini metode keduanya. Kemudian di dalam kitab tersebut juga ada penerapan yang lain, yaitu adalah penentuan arah kiblat. Dan ini yang paling penting di antara semuanya, yaitu adalah formulasi matematika untuk menentukan arah kiblat. Jadi di awal tadi dijelaskan formulasi arah kiblat dari metode modern. Maka ini adalah metode awal yang ditemukan oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani. Metode pertama yang di sini menggunakannya adalah sinus. Kemudian di metode kedua pun sama ya, menggunakan sinus. Metode kedua dan pertama sebenarnya adalah satu metode yang sama, hanya metode kedua ini lebih diperinci oleh Abu Al-Wafa. Kemudian di metode ketiga, Abu Al-Wafa Al-Bujani ini menggunakan metode tangan untuk menentukan azimut kiblatnya. Dan metode ketiga inilah yang sebenarnya setara atau ekuivalen dengan metode modern. Jadi formulasi ketiga ini dari Abu Al-Wafa Al-Bujani ketika diekuivalensi dengan metode yang tadi di awal dijelaskan, metode modern, itu ekuivalen. Dan keduanya menggunakan tangan. Jadi sebenarnya persamaan ini adalah bentuk lain dari persamaan bentuk modern. Hanya di sini digambarkan lebih ringkas karena ini sesuai dengan manuskripnya, sesuai kitab yang ditulis oleh Abu Al-Wafanya. Ini bab tentang arah kiblatnya. Kemudian di bola bot kami menguji metode 1, 2 dan metode 3 dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. 3 metode tersebut hasilnya adalah sama dengan metode modern. Tidak ada perbedaan sedikit pun, baik derajatnya, menitnya, maupun detik busurnya. Jadi semuanya sama. Jadi di sini menunjukkan keunggulan dari Abu Al-Wafa Al-Bujani, seorang inovator di bidang trigonometri. Dan hasil ini sama seperti yang tadi dijelaskan di awal. Hasilnya sama seperti metode modern. Ini ilustrasi gambarannya. Nah, kalau Abu Al-Wafa Al-Bujani mengujinya hanya di kota Baghdad. Jadi kita memperluas menguji di London, di Afrika, dan di Bandung. Dan hasilnya tetap sama seperti metode modern. Kalau dalam kitab Al-Majisti hanya kota Baghdad saja. Nah, ini tadi dijelaskan Abu Al-Wafa Al-Bujani adalah seorang ulama guru dari Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq yang merupakan kolega dan juga guru dari Abu Rayhan Al-Biruni. Dan Abu Rayhan Al-Biruni ini hidup satu zaman dengan Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Al-Biruni hidup di kota Ghazna namanya di Afghanistan, sedangkan Ibnu Al-Haytham di Mesir, di Kairo. Tapi hidupnya satu zaman. Dan mereka berdua juga hidup satu zaman dengan Ibnu Sina. Hidup satu zamannya. Ini adalah karya Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq terkait dengan teorema sinus. Jadi ada kitabnya, kita juga sudah terjemahkan. Ini membahas tentang aturan sinus baik pada bidang datar maupun bidang bola yang nanti digunakan juga oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani juga sama. Jadi ini karya dari murid dari Abu Al-Wafa, yaitu Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq, dan juga merupakan seorang guru dari Abu Rayhan Al-Biruni. Ini Abu Rayhan Al-Biruni hidup tahun 973, meninggal tahun 1050 Masehi. Ini salah satu karyanya yang sudah kita terjemahkan, kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litasi Masafat Al-Masakin.
Di dalam buku ini kita hanya membahas satu bab saja dari kitab Tahdid, karena kitab Tahdid ini ada 26 bab. Yang kita terjemahkan hanya di bab 25-nya saja. Kemudian kita menerapkan algoritma dari Al-Biruni ini pada alat kita, yaitu keyboard versi ketiga. Abu Rayhan Al-Biruni ini dikenal sebagai Al-Ustad fil Ulum. Kenapa disebut sebagai Ustad fil Ulum? Karena beliau adalah seorang polimat, menguasai berbagai disiplin ilmu sekaligus, ya, beberapa disiplin ilmu sekaligus. Hidup pada masa dinasti Ghaznavid atau Ghaznawiyah yang dipimpin oleh Sultan Mahmud al-Ghazni. Jadi pada saat dinasti Sasanid sudah kalah, kemudian digantikan oleh dinasti Ghaznawiyah. Nanti di kemudian hari dinasti Ghaznawiyah juga akan kalah juga oleh dinasti Seljuk Agung. Jadi dinasti Ghaznawiyah ini memimpin pada masa Sultan Mahmud al-Ghazni. Khalifahnya pada saat itu masih Khalifah Abbasiyah. Tetapi yang memegang kendali kekuasaan sebenarnya adalah dinasti-dinasti kecilnya. Jadi bukan khalifahnya yang berkuasa. Kemudian di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Edward S. Kennedy, kitab Tahdid ini adalah hanya salah satu dari 146 kitab yang ditulis oleh Abu Rayhan Al-Biruni. Dalam referensi yang lain, disebutkan bahwa Al-Biruni menyusun sekitar 185 kitab. Untuk yang versi E.S. Kennedy, terdapat 146 kitab, hanya ada 22 kitab yang terselamatkan dan tersebar di berbagai museum dan perpustakaan hari ini. Jadi sangat sedikit sekali yang terselamatkan. Dari yang sedikit tersebut, hanya sedikit juga yang lebih sedikit juga yang akhirnya dipelajari. Ini karya dari Abu Rayhan Al-Biruni, ini Astrolab, instrumen untuk astronomi. Kemudian ini adalah kitab yang Tahdid Nihayat Al-Amakin yang kita terjemahkan terkait dengan bab ke-25, yaitu penentuan arah kiblat. Ini yang sudah diterjemahkan oleh Edward S. Kennedy tahun 1973. Kemudian untuk bidang yang lainnya terkait dengan optika, ini ada kitab Ifrad Al-Makal fi Amr Al-Zilal. Di dalam kitab Al-Zilal karya Abu Rayhan Al-Biruni ini terdapat matematika waktu sholat. Jadi menentukan hisab waktu sholat oleh Abu Rayhan Al-Biruni. Kemudian ada kitab yang lainnya yang sangat terkenal, yaitu kitab Tahfim Liawail Sina'at Al-Tanjim. Ini berisi astronomi, kemudian di bab terakhirnya ada membahas tentang astrologi. Tapi perlu diterangkan di sini bahwa Abu Rayhan Al-Biruni ini tidak mempercayai astrologi. Justru kitab ini adalah membahas bagaimana Abu Rayhan Al-Biruni ini membantah konsep dari astrologi. Kemudian Abu Rayhan Al-Biruni juga berkontribusi dalam bidang sejarah. Ada kitab Al-Atar Al-Baqiyah. Ini adalah karya dari Abu Rayhan Al-Biruni di bidang sejarah. Kemudian ada antropologi India, karena pada saat beliau hidup di masa Ghaznawiyah, Sultan Mahmud ini sudah mampu menguasai wilayah India. Jadi kekuasaan wilayahnya sampai ke India. Akhirnya Abu Rayhan Al-Biruni sebagai seorang ilmuwan pada dinasti Ghaznawiyah itu mempelajari juga antropologi India. Ini adalah algoritma yang terkenal menghitung jari-jari bumi. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni menghitung jari-jari bumi. Ini cara perhitungannya, metode perhitungannya. Ini dilakukan di sebuah gunung yang ada di perbatasan Pakistan, di sekitar daerah Pakistan. India Pakistan.
Nah, ini sebuah gunung, kemudian ini ada theta 1, theta 2, sudut pengukuran awal di theta 1, kemudian menuju arah gunung, nanti diperoleh sudut theta 2. Dari sudut theta 1 dan theta 2 tersebut, kita akan memperoleh ketinggian gunung. Nah, kemudian beliau naik ke atas puncak gunung, kemudian menentukan nilai alfa, di sini sudut alfa. Dari sudut alfa dan ketinggian gunung itu, Al-Biruni dapat menentukan nilai R. R di sini adalah jari-jari bumi. Ini hasil perhitungannya dibandingkan dengan metode modern. Ada kitab tahdid, ada kitab kanun. Kitab kanun ini adalah kitab dari Al-Biruni juga, sama kitab yang lain dari karya Al-Biruni. Kemudian Al-Biruni juga menentukan jarak antara dua kota, yaitu kota Baghdad ke kota Mekah. Ini formulasi matematikanya dari A ke B. Ini hasil perhitungannya jarak antara kota Baghdad dan Mekah berdasarkan perhitungan Al-Biruni dan perhitungan modern. Jadi hanya ada selisih pada detik busurnya saja. Ini dalam satuan seksagesimal mil. Kemudian ini algoritma Al-Biruni menentukan arah kiblat. Ini matematikanya luar biasa. Ada 6 metode yang dikembangkan oleh Al-Biruni dalam menentukan arah kiblat, dan formulasinya lebih rumit dibandingkan dengan kakek gurunya, yaitu Abu Al-Wafa Al-Bujani. Tapi keenam metode tersebut nanti di kesimpulan akhirnya akan memiliki hasil yang sama akuratnya. Hanya Abu Rayhan ini mengeksplorasi luar biasa ya, mengeksplorasi trigonometri dan geometri dari bola bumi. Ini disampaikan hanya bagian metode pertama saja. Kemudian di metode pertama juga ada syarat-syarat batas terkait dengan kuadran, karena trigonometri ini terkait dengan kuadran ya posisinya. Kemudian ini hasil dari metode Al-Biruni, metode pertama, karena ada 6 metode sebenarnya, hanya di sini ditampilkan hanya satu saja. Dan di antara hasilnya, ini berdasarkan data dari kitab aslinya, kitab tahdid, diperoleh sudut arah kiblat kota Baghdad ini adalah 70 derajat 47 menit 6 detik. Sedangkan ketika kita gunakan data lintang dan bujurnya menggunakan Google Map dan metodenya adalah metode Al-Biruni, hasilnya ini sama persis dengan metode modern. Jadi yang berbeda itu karena datanya saja, tapi metodenya 100% benar. Ini arah kiblat menggunakan metode Al-Biruni. Kemudian seorang ilmuwan besar yang hidup sejaman dengan Abu Rayhan Al-Biruni adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Seorang ilmuwan yang terkenal dengan karyanya yaitu optika. Jadi hari ini kita bisa menggunakan media Zoom untuk bersilaturahim, itu ada kamera, dan kamera itu yang menemukan adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir di kota Basroh, kemudian lama tinggal di kota Kairo, Mesir hingga wafatnya. Dan ketika di Kairo, Ibnu Al-Haytham ini hidup pada masa dinasti Fatimiyah. Jadi bukan Abbasiyah ya. Jadi kompetitor dari Abbasiyah adalah Fatimiyah di Mesir. Jadi yang berkuasa adalah dinasti Fatimiyah di Mesir, dengan penguasanya adalah Al-Hakim di Amrullah, seorang sultan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan tapi memiliki perangai yang sangat buruk. Ini Mesir. Al-Hasan Ibnu Al-Haytham itu diperintahkan oleh Al-Hakim bi Amrullah untuk dapat membendung sungai Nil. Kemudian karena Al-Haytham ini gagal dalam menjalankan tugasnya, maka Ibnu Al-Haytham menjalani hukuman. Hukumannya adalah hukuman rumah,
Nah, dia berada di dalam rumah tahanan sampai 10 tahun lamanya di dalam kondisi yang gelap gulita. Tetapi qadarullah, ya, itulah hikmah dari seorang ilmuwan, ketika beliau di penjara di rumah tahanan yang gelap gulita tersebut, justru beliau menemukan optika di situ, menemukan konsep tentang cahaya, menemukan konsep tentang kamera ruang gelap yang kita sebut sebagai kamera obscura. Ini adalah karyanya, makalah Fisur al-Kusuf, ya, yang membahas tentang konsep pertama kamera, pembentukan bayangan pada kamera obscura. Ini kita juga sudah melakukan rekonstruksi. Bayangan yang terbentuk. Kita membuat ruangan segelap mungkin, tidak ada cahaya yang masuk, kecuali satu buah lubang. Maka dari lubang kecil tersebut akan menghasilkan bayangan dari objek yang ada di luar ruangan ini. Ini contohnya adalah sebuah masjid ya. Ini gambaran kamera obscura sederhana untuk mengamati gerhana matahari 26 Desember 2019. Kemudian kitab yang lain ada kitab Al-Manadir. Ini adalah magnum opusnya, karya besar dari Ibnu Al-Haytham di bidang optika. Beliau juga adalah seorang dokter mata ya, dokter penyakit mata. Kemudian ada refraksi cahaya, ada refleksi cahaya, ada pembiasan atau refraksi pada lensa biconvex, ada cermin parabola, ada mempelajari fenomena dispersi cahaya pada pembentukan pelangi, ada refleksi cermin datar. Ini sudah beberapa kita terjemahkan kitabnya. Kemudian selain bidang fisika, Ibnu Al-Haytham juga sangat konsen di bidang matematika. Ini salah satu karyanya, Qaul fi Samat al-Qiblah bi al-Hisab. Jadi menentukan arah kiblat dengan metode matematika. Nah, ini karyanya tersimpan di Berlin dan hanya ada satu-satunya di dunia, yaitu di Berlin, di Jerman. Ini manuskripnya, kitabnya. Ini singkat saja, metodenya menggunakan sinus. Kalau Al-Biruni itu menghasilkan 6 metode, Abu Al-Wafa menggunakan sinus dan tangan, maka Ibnu Al-Haytham ini menggunakan metode sinus. Ini formulasi akhirnya menggunakan aturan sinus. Ini hasilnya pun 100% sama dengan yang dihasilkan oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani maupun Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi karyanya 100% sesuai dengan metode modern. Ini kita sudah terbitkan beberapa. Kemudian terkait dengan arah kiblat, maka perkembangan arah kiblat ini juga seiring sejalan dengan pengetahuan dunia Islam terhadap geografi. Jadi ditentukan bentuk trigonometrinya bola itu ya karena ada pengetahuan dunia Islam pada saat itu tentang bentuk bumi itu bulat. Ini penelitian pertama yang dibukukan, yaitu Al-Idrisi, ini karya Al-Idrisi. Ini rekonstruksinya oleh Fuad Seskin, disimpan di museum di Turki. Ini yang disimpan di Oxford. Ini disimpan di Prancis. Kemudian ada ilmuwan dari Utsmaniyah, Piri Reis. Ini sudah lebih modern dan lebih lengkap. Ini bisa diakses kitabnya secara gratis. Ada di Paris dan di Baltimore. Ini kitabnya. Ini menggambarkan secara jelas bola bumi termasuk juga Antartika. Jadi Antartika sudah diketahui oleh ilmuwan pada masa Utsmaniyah. Termasuk juga negeri kita ya, Indonesia. Sudah ada. Kemudian ada Khatib Chalebi dan Haji Khalifah. Ini juga masa Utsmaniyah. Nah, ini sudah ada peta dunianya. Termasuk juga Indonesia. Kemudian di ulama Nusantara, tadi di awal sudah disebutkan. Yang pertama di sini Abdur Rauf As-Singkili dari Aceh. Kemudian ada Muhammad Arsyad Al-Banjari
Nah, salah satu karya dari Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah membahas tentang arah kiblat di kota Betawi, Jakarta. Risalah Mas'alah Al-Qiblah fil Batawi. Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hidup di abad 18. Beliau ini sejaman dengan Syekh Abdus Somad Al-Falimbangi yang terkenal ya. Seorang ulama besar dari Nusantara asal Palembang. Kalau Muhammad Arsyad ini asal Banjar, Kalimantan. Kemudian ada Syekh Abbas bin Muhammad Al-Asyi, ada Habib Usman Mufti Betawi, ini sangat jelas sekali membahas arah kiblat di salah dua kitabnya, kitab Nafaih An-Nikhlah fi Wasail Al-Qiblah, kemudian kitab ini Atlas Al-Arabi, kemudian kitab Tahrir Aqwa Al-Adillah fi Tahsil Ain Al-Qiblah. Ada 34 kota di seluruh Indonesia, termasuk juga di Malaysia dan Singapura, yang disebutkan arah kiblatnya oleh Habib Usman. Menggunakan metodenya adalah Rasdul Qiblah. Rasdul Qiblah itu adalah posisi matahari tepat di atas Ka'bah ya. Beliau menyusun kitabnya tahun 1902. Ada 2 hari Rasdul Qiblah pada tahun tersebut, yaitu 30 Mei dan 18 Juli. Kemudian berdasarkan perhitungan, kalau di Nusantara ini terjadinya pada pukul 16. Kalau di Mekahnya ya setelah lewat zuhur. Ini penjelasannya. Jadi pada saat matahari berada di atas Ka'bah terjadi pada 2 hari dalam setahun. Ini kita di Indonesia dan di beberapa wilayah lain dapat menentukan arah kiblat berdasarkan bayangan matahari. Dan satu-satunya kitab yang membahas tentang Rasdul Qiblah adalah Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Ini kitabnya sudah kita terjemahkan. Kemudian ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ini di dalam kitab yang lainnya, yaitu kitab bidang astronomi, juga menyebutkan tentang metode penentuan arah kiblat. Ada Syekh Raden Muhammad Mukhtar At-Torid Al-Buguri. Ini juga salah satunya membahas tentang arah kiblat dalam kitabnya. Ada Syekh Tahir Jalaluddin Al-Minangkabawi, sepupu dari Syekh Ahmad Khatib. Ini juga salah satunya membahas arah kiblat. Ada Syekh Muhammad Mansur Al-Betawi. Ini juga membahas tentang ilmu falak. Nah, kemudian Haji Raden Muhammad Nuh, ini yang jelas nama kitabnya adalah Risalah Al-Qiblah, dengan 4 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Arab. Ditulis dalam 4 bahasa. Kemudian ulama-ulama yang lainnya ada Syekh Ahmad Dahlan Termas dan yang lainnya. Nah, demikian untuk materi tentang arah kiblat, jejak arah kiblat yang disampaikan oleh para ulama Islam terdahulu.